Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi keadaan politik ASEAN. Materi ini merupakan materi tema 1, subtema 3 dengan muatan pelajaran IPS. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap negara ASEAN memiliki keadaan politik tertentu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah negara Singapura. Negara Singapura beribu kota di Singapura. Negara ini menggunakan bahasa Inggris, Melayu, Cina, dan Tamil sebagai bahasa negara mereka. Sistem pemerintahannya adalah negara republik, di mana dipimpin oleh seorang kepala negara yaitu presiden, yang kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata uang negara ini adalah dolar Singapura, dan hari kemerdekaannya masih tergolong baru ya, yaitu 9 Agustus 1965, di mana negara Singapura lepas dari Federasi Malaysia. Setelah lepas dari Malaysia, negara ini benar-benar berdiri sendiri. Luas wilayah Singapura adalah negara dengan luas wilayah paling sempit di Asia Tenggara, yaitu 716 km persegi. Selanjutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Sri Begawan. Dengan bahasa negara yang selalu digunakan di negara itu adalah Melayu dan Inggris. Sistem pemerintahannya adalah Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan, dengan kepala pemerintahan juga dipegang oleh seorang sultan. Mata uang negara ini adalah dolar Brunei. Hari kemerdekaannya masih tergolong paling baru, yaitu 1 Januari 1984, di mana negara ini memerdekakan diri dari jajahan Inggris. Luas wilayahnya lebih besar dari Singapura, yaitu 5.765 km persegi. Negara yang ketiga adalah Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Dengan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Khmer. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan yang jelas dipimpin oleh seorang raja. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata uang negara ini adalah riel, dengan hari kemerdekaan tanggal 9 November tahun 1953 yang merdeka dari jajahan Inggris. Luas wilayah ini lebih besar dari Brunei Darussalam, yaitu 181.035 km persegi. Berikutnya Laos. Laos beribu kota di Vientiane. Dengan bahasa resmi mereka adalah bahasa Lao. Sistem pemerintahannya adalah negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden, dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata uang negara ini adalah Kip, dan hari kemerdekaannya tanggal 19 Juli tahun 1949, di mana negara ini memerdekakan diri dari jajahan Perancis. Luas wilayahnya lebih luas daripada Kamboja, yaitu 237.955 km persegi.
Berikutnya adalah negara Malaysia. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur dengan bahasa resmi mereka yaitu Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Sistem pemerintahannya adalah kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan dengan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Mata uang negara ini adalah ringgit. Hari kemerdekaannya 31 Agustus tahun 1957 yang merupakan kemerdekaan mereka yang diperoleh dari jajahan Inggris. Luas wilayah negara mereka lebih luas dari Laos yaitu 330.803 km persegi. Selanjutnya Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi. Dengan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Vietnam. Sistem pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata uang negara ini adalah dong dan hari kemerdekaannya tanggal 2 September 1945 yang merdeka dari jajahan Prancis. Luas wilayah negara ini adalah 331.210 km persegi, lebih luas dari Malaysia. Negara Vietnam adalah sebuah negara komunis yang beberapa waktu yang lalu mengalami perang saudara, yaitu perang antara umat Buddha dan umat Islam. Berikutnya Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan bahasa resmi mereka yaitu bahasa Tagalog atau bahasa asli orang Filipina, bahasa Filipino, kemudian bahasa Inggris dan Spanyol. Sistem pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden dan diperintah oleh seorang kepala pemerintahan yang sama yaitu presiden. Mata uang negara ini adalah peso dan hari kemerdekaannya adalah 12 Juni tahun 1898 yang merupakan kemerdekaan dari jajahan Spanyol. Luas wilayah negara ini adalah 343.448 km persegi. Berikutnya Thailand. Thailand beribu kota di Bangkok dengan bahasa resmi yaitu bahasa Thai. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dan diperintah oleh kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Mata uang negara ini adalah baht dan hari kemerdekaannya mereka tidak punya hari kemerdekaan karena mereka tidak pernah dijajah. Luas wilayahnya lebih besar lagi yaitu 513.120 km persegi. Negara berikutnya yaitu Myanmar. Myanmar beribu kota di Nay Pyi Taw dengan bahasa resmi mereka yaitu bahasa Myanmar. Sistem pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya juga seorang presiden. Mata uang negara ini adalah kyat dan hari kemerdekaannya yaitu tanggal 4 Januari 1948 yang merupakan kemerdekaan dari jajahan Inggris. Luas wilayah negara ini adalah 676.578 km persegi. Sama halnya dengan Vietnam, Myanmar adalah negara komunis
yang menghadapi perang saudara antara penganut agama Buddha dan agama Islam. Berikutnya yang terakhir, Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta dengan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya juga seorang presiden. Mata uang negara ini adalah rupiah dan hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus tahun 1945 yang merupakan kemerdekaan dari jajahan Belanda. Luas wilayahnya adalah negara ASEAN terluas, yaitu 1.904.569 km persegi. Karena inilah Indonesia memiliki potensi politik yang luar biasa dengan luas wilayah yang paling luas di Asia Tenggara, juga jumlah penduduk yang paling banyak di Asia Tenggara. Seharusnya Indonesia memiliki kekuatan politik yang sangat besar di Asia Tenggara. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi keadaan politik ASEAN. Namun, jika terdapat kesulitan, silakan bertanya kepada Bu Yayan dan Bu Nunu. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.